Selamat pagi rekan-rekan yang mengambil mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik. Selamat bergabung di kelas ini. Selamat bergabung juga untuk rekan-rekan yang dari Universitas Negeri. Sepertinya dari UI saja ya hari ini yang bergabung. Saya yang dari Jember tidak ada. Oke, mata kuliah ini namanya secara resmi di Siakadu adalah negosiasi dan resolusi konflik. Sebenarnya ini adalah mata kuliah eh, untuk kurikulum 2016. Jadi di kurikulum 2020 mata kuliah ini sebenarnya sudah tidak running lagi. Lalu untuk selanjutnya mata kuliah ini akan diampu oleh dua orang. Eh, Sebentar saya izin share screen dulu ya. Ini dia nama mata kuliahnya, negosiasi dan resolusi konflik. Mata kuliah ini sendiri bobotnya adalah 3 SKS ya. 3 SKS dengan 2121 artinya kalian akan ada materi untuk 2 SKS dan bobotnya satu adalah untuk praktik. Berarti ada praktiknya ya. Oke. Untuk mata kuliah ini akan diampu oleh dua orang. Saya yang akan masuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, artinya sampai UTS nanti akan bersama dengan saya. Lalu nanti setelah UTS akan bersama dengan dosen lain yang juga merupakan dosen PJ mata kuliah ini yaitu Mbak Gita Karisma atau Mbak Gigi ya. Beliau nanti akan mengampu sampai ujian akhir semester. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama ini sebenarnya hanya singkat saja ya, pengantar dari saya saja karena di RPS juga kalau rekan-rekan nanti lihat di RPS-nya untuk pertemuan pertama ini kita hanya pengenalan perkuliahan, pengenalan mata kuliah, lalu kontrak-kontrak kuliah dan eh, hal-hal yang perlu Anda ketahui dalam mata kuliah ini. Baik itu RPS, kontrak perkuliahan, dan metode kelasnya seperti apa. Oke, eh kita bahas satu persatu dulu ya RPS. Izinkan saya untuk share yang baru. Ini dia RPS-nya. Oke. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah RPS yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan. Nah, ini nanti RPS-nya akan sudah saya share di Vklas, tapi mungkin Vklasnya masih ada gangguan sedikit. Nanti akan saya coba urus. Eh, ini ya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari sebenarnya di semester ini. Seperti teori konflik sudah pasti ya, dasar-dasar konflik, negosiasi dan resolusi konflik sesuai dengan namanya, pencegahan, lalu mediasi juga ya, ini akan dibahas di sini, pencegahan konflik, lalu koersif diplomasi, organisasi internasional dan hukum internasional yang menangani konflik. Ini juga nanti akan dibahas di sini ya. Eh, Lalu setelahnya nanti kita setelah UTS ya, ini sebenarnya kebanyakan nanti akan student centered learning sekali, akan banyak menggunakan akan banyak dengan metode-metode apa namanya ya, eh, yang melibatkan mahasiswa lebih banyak dibandingkan materi atau ceramah dari dosen. Kita akan mempelajari tentang alternatif resolusi konflik, lalu hmm, penerapannya dalam kasus, peace building dan transformasi konflik dan apa namanya konflik internal dan kaitannya dengan hukum nasional. Ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Gita Karisma. Nah, untuk referensi utama ya, referensi yang saya gunakan sebenarnya ada banyak ini ada di buku di sini ya. Eh, dan laman-laman pentingnya juga sudah ada, jadi nanti bisa dicek saja di em, RPS ini. Buku-bukunya sebenarnya tidak harus ada, tapi lebih baik kalau ada. Kalau Anda bisa mendapatkannya lebih baik, lebih bagus karena Anda bisa membaca sendiri bukunya dan memiliki pemahaman secara lengkap. Karena kadang-kadang di kelas kan yang disampaikan hanya
terutama ceramah dosennya ya, itu hanya sekilas-sekilas saja. Oke. Eh, ini ya terkait dengan RPS, lalu em, keterampilan yang ingin dicapai ya, yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini artinya yang harus didapatkan oleh mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini adalah Anda mampu melakukan penelitian ilmiah, mengaplikasikan praktek dengan prinsip dasar negosiasi, mengekspresikan pemikiran dengan bahasa yang baku, dan mengembangkan jejaring kerja dengan sejawat di dalam maupun luar FISIP. Oke, ini untuk RPS. Lalu kita masuk ke kontrak. Bagaimana dengan kontrak perkuliahan kita, Mbak? Karena ini adalah hal yang biasanya saya pastikan untuk di-share ya di awal perkuliahan supaya tidak ada yang namanya protes-protes atau em, tawar-menawar setelah nilai keluar. Karena saya cukup malas ya untuk apa namanya eh, merespon atau menghadapi mahasiswa yang melapor di akhir semester ingin coba menegosiasikan nilai yang sudah sebenarnya harusnya Anda upayakan sejak awal perkuliahan. Oke, ini dia kontraknya. eh Bisa sebentar. Oke, ini ya. eh Kontrak negosiasi dan resolusi konflik. Konsep dan teori konflik, konsep negosiasi, pencegahan dan segala macamnya ini tadi materi-materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sebutkan yang akan kita dapatkan di mata kuliah ini. Yang paling penting di kontrak kuliah ini adalah ini. Tugas dan kewajiban dosen dan mahasiswa ini harus sama-sama kita sepakati. Nah, nanti setelah kalian menonton tayangan ini atau rekaman ini, kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan ya. Jadi saya terbuka untuk hal-hal yang bersifat kontrak karena kontrak itu kan namanya kesepakatan antara dua belah pihak ya. Jadi saya dan Anda sebagai mahasiswa harus sama-sama bersepakat. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat seperti eh ini apa namanya kalau waktu perkuliahan kita cair saja. Yang paling penting itu adalah yang tidak bisa diganggu gugat. Mana ya? Yang tidak bisa diganggu gugat adalah kecurangan akademik ini. Anda boleh, Mbak, presentasi penilaiannya bisa seperti ini enggak ya, Mbak, telat bisa boleh. Saya bisa bernegosiasi di di hal itu, tapi kalau kecurangan akademik saya tidak bisa tolerir. Artinya, apabila Anda terdapat atau ketahuan atau ada indikasi Anda melakukan kecurangan akademik, bentuk-bentuknya nyontek, plagiarisme, dan kolusi, yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan satu tugas, artinya Anda mengerjakan tugas rekan Anda, lalu pemalsuan tanda tangan, maka di mata kuliah saya eh, yang saya ampu, terutama untuk yang sudah semester atas ya, artinya sudah semester 4 ke atas, eh, secara langsung akan diberikan nilai E. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada pemaafan, tidak ada negosiasi, tidak ada remedi. Ketika Anda terindikasi melakukan plagiarism, sudah tidak usah ikut perkuliahan lagi, Anda akan otomatis dapat nilai E. Ini tidak ada tawar-menawar. Biasanya di semester 1 atau semester 2, semester 3 maksimal saya masih memberikan perbaikan atau saya masih memberikan nilai minimal 20 atau 30 poin untuk tugas yang dilakukan plagiarism. Tapi untuk mahasiswa yang sudah angkatan atas, sudah tidak ada maaf bagimu kalau Anda melakukan uh, plagiarism. Kita sepakat ya soal ini ya, tidak ada yang namanya plagiarism. Oke. Okay. Lalu bentuk-bentuk plagiarisme apa aja? Mengutip tulisan orang lain, mengutip tidak layak, lalu sengaja mengirim satu tulisan ke dua jurnal ilmiah, yang seperti itu ya. Pengutipan diperhatikan. Nah, untuk pengutipan sendiri, saya sebenarnya tidak mengharuskan Anda harus menggunakan Chicago atau apa, atau body note atau footnote, tapi pastikan Anda menggunakan pengutipan dan metode pengutipan yang baik dan benar.
ya. Jadi nggak, Mbak boleh pakai apa nggak, Mbak boleh terabian nggak, Mbak boleh apa, boleh. Terserah, yang pasti Anda harus menggunakannya secara baik dan benar. Oke, untuk sistem, kita masuk ke sistem penilaian dulu. Mbak, sistem penilaiannya seperti apa? Untuk ini ya, ini bisa kita diskusikan lagi nanti, silakan di grup disampaikan keinginannya. Kalau tidak ada, saya bisa mengasumsikan dua hal. Anda setuju dengan ini atau Anda tidak menonton video ini. Oke? Kita lihat saja nanti. Untuk saya ini pendapat saya ya, partisipasi dan keaktifan 10%, tugasnya berbobot 35%, kuis 5%, nilai UTS dan UAS masing-masing 25%. Ya. eh ini dia. Nanti silahkan didiskusikan bersama-sama. Oke. eh Namun ada pengecualian. Di setiap mata kuliah yang saya ampu, saya memberikan apresiasi apabila ada mahasiswa yang mendapatkan apa namanya, yang artikelnya dimuat di media massa, entah itu surat kabar atau ikut konferensi atau ikut menulis di jurnal apapun, maka mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak mengikuti UAS dan secara langsung akan diberi nilai A. Ya, ini dengan persyaratan topik yang ditulis masih relevan, aduh ini belum diganti ya, masih relevan dengan kajian-kajian konflik. Kalau nggak relevan berarti tidak ya. Jadi nggak semua kegiatan bisa langsung dikonversi ke nilai Anda. Ini di Unila pakai ini ya, standar mutunya mungkin di Jember berbeda, eh, tapi kita nanti akan sesuaikan atau konversikan sesuai dengan standarnya di Jember. Sumber-sumber belajarnya ini nanti akan saya perbarui lagi sesuai dengan ini. Tapi ini yang ya ini benar nih yang terbaru. Oke, ini untuk kontrak adik-adik. Jadi nanti silahkan berdiskusi, kita berdiskusi mengenai presentasi nilai tadi. Maunya gimana? Apakah UASnya lebih besar atau bobot tugasnya lebih dibesarin lagi? Seperti apanya nanti kita silahkan ada menyampaikan pendapat ya. Oke, saya rasa sekian ya untuk perkenalan ya, untuk perkenalan mata kuliah ini. eh kita kembali dulu ke, jadi apa sih sebenarnya mata kuliah ini tuh apa sebenarnya, Mbak? Oh, ini masih ada yang belum ya? Jenis-jenis penugasan ini juga sering sekali ditanyakan mahasiswa di awal perkuliahan. Mbak, untuk tugas perkuliahan kita akan seperti apa nantinya? Apakah ada tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan? Sebenarnya enggak ya. Ya seperti rata-rata hmm, perkuliahan atau mata kuliah lainnya, jenis tugasnya juga sama, bentuknya bisa paper, bisa review. Review ini biasanya saya beragam ya, bukan hanya review buku, tapi saya juga sering mereview lagu, mereview film, mereview apa lagi ya kemarin ya. Hmm, ya lagu, film, novel juga pernah saya review. Saya jadikan tugas untuk review, jadi macam-macam. Jadi nggak usah takut nanti boring dengan review buku terus-terusan, dan pasti ada apa namanya batasan lah untuk kita melakukan review. Paper juga ya, ini nggak apa namanya nggak berat-berat banget biasanya papernya. Insya Allah ya, saya nggak janji. Dan yang terakhir itu field observation ya. Field observation ini sebenarnya adalah dampak dari penerapan student centered learning. Jadi mahasiswa yang atau siswa yang diharuskan untuk lebih engage dengan perkuliahan. Jadi biasanya dosen hanya memberikan arahan, regulasi, dan mahasiswa yang lebih banyak untuk melakukan kegiatan. Ini nanti juga akan ada di mata kuliah ini, ya, terutama nanti setelah UTS biasanya. Oke? Dan ada hal yang perlu diperhatikan rekan-rekan mahasiswa, seluruh tugas dikumpulkan tepat waktu. Oke? Tepat waktu. Artinya tidak ada keterlambatan kecuali memang ada hal-hal darurat. Seperti misalnya Anda ingin mengumpulkan tapi ada kebakaran, atau Anda terlibat kecelakaan, atau Anda tiba-tiba pingsan dan sakit, mungkin akan saya berikan kelonggaran. Tapi kalau bukan hal-hal yang first major,
Tidak bisa. Anda harus mengumpulkannya tepat waktu dan tidak dibenarkan melakukan plagiat. Ingat, Anda melakukan plagiat berarti Anda bersedia untuk mendapatkan nilai E atau tidak lulus di dalam mata kuliah ini. Oke. Nah, sekian ya pengantar perkuliahannya. Nggak banyak, dan kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup perkuliahan kita. Oke. Nah, kita masuk dulu ke secara singkat saja sebenarnya, atau secara eh, apa namanya ya, sederhana saja, kita pengenalan sedikit lah, pengenalan eh, singkat tentang apa itu konflik, ya. Konflik. Mungkin kalian sering banget dengar konflik, bahkan sering menggunakan nomenklatur ini di percakapan sehari-hari. Gue lagi konflik sama dia. eh Apa namanya? eh Organisasi gue lagi konflik. Tapi sebenarnya pernah nggak sih kita duduk dan berpikir apa sebenarnya itu konflik? Ya, apa sebenarnya itu konflik? Nah, secara sederhana supaya Anda lebih lebih gampang memahaminya seperti ini. Something standing in the way of something else. I want something badly, but so does somebody else. Saya tuh sayang banget sama dia, tapi ternyata ada orang lain juga yang menginginkan dia. Ini buat yang jomblo, maaf ya. Jadi ada satu hal yang sama-sama diinginkan oleh dua orang, ya. Itu dispute. Bahasa Indonesianya konflik. Lalu Oke, maaf. Lalu yang kedua, bentuk yang kedua, I want something badly, but I also want something else. Jadi, saya sangat menginginkan si A, tapi si B oke juga. Itu bentuknya dilema. One person or actor pursuing two incompatible goals. Jadi, atau seperti ini, ada dua orang menginginkan hal yang sama atau ada dua hal yang diinginkan oleh seseorang. Itu dilema. Jadi bisa dibedakan ya bentuknya ya. Yang satu menghalangi, yang satu eh, ada dua hal yang dia inginkan atau ada dua hal yang memperebutkan satu hal. Seperti itu. Nah, kita masuk. Dispute leads to others distraction. Iya dong. Karena ketika misalnya tadi ya, em, saya menginginkan si A, kemudian si B juga menginginkan si A. Ternyata si A ini akan jadinya sama saya. Berarti si B akan menghadapi distraction, kehancuran atau kegagalan, ya kan? Ditikung, yang kena tikung pasti galau, kayak gitu. Dilema leads to self destruction, denying something. Nah, kalau kita dilema, kita akan menolak sesuatu. Seperti ini. Saya tadi makan di kantin pagi. Saya dilema nih, pengen makan makanan Padang atau pengen makan bakso. Tapi karena satu dan lain hal, saya akhirnya memilih makan masakan Padang. Akhirnya keinginan saya untuk makan bakso, distraction. Saya deny. These two situations happen all the time. And to every people, conflict generates energy. Jadi hal yang ini ya, bagi penstudi konflik, sebenarnya konflik itu tidak harus selalu dikonotasikan dan negatif. Sometimes conflict generates energy. Ya, ketika ada hal yang kita inginkan, lalu tapi ada orang yang apa namanya yang juga bersaing untuk mendapatkan hal itu, kita jadi lebih bersemangat. Atau ketika kita berada dalam posisi dilema, kita jadi lebih banyak berpikir, kita jadi lebih banyak menganalisis keinginan diri. Jadi not always negative. The problem is how to channel that energy constructively. Jadi bukan konfliknya yang menjadi masalah, tetapi bagaimana
mengarahkan konflik itu ya untuk bisa membangun kita, untuk bisa memberikan dampak positif. Seperti konflik-konflik di masyarakat, pada dasarnya adalah hal yang apa namanya, yang lumrah sekali untuk terjadi konflik di masyarakat. Tapi biasanya setelah konflik kan ada rekonsiliasi, ada negosiasi, ada proses-proses di dalamnya yang membawa kita kepada hal yang lebih baik. Contohnya deh, Anda lagi bertengkar nih sama pasangan atau sama teman Anda, berkonflik, ya, berkonflik. Em, tapi Anda memutuskan untuk ya, rekonsiliasi. Dan ketika proses rekonsiliasi itu Anda akan saling mendengar kebutuhan satu sama lain. Anda akan mendengar, oh si A ternyata tidak suka saya seperti itu. Dan Anda juga menyampaikan ke si A bahwa Anda tidak suka dengan kelakuannya. Setelah itu kan akan muncul kebiasaan baru atau akan muncul hal-hal yang disepakati yang biasanya bersifat kebaikan. Seperti itu. Konflik di masyarakat juga seperti itu. Konflik antar negara pun seperti itu. uh, that's why pada beberapa ahli tidak begitu menyukai yang namanya penyelesaian konflik. Namanya penyelesaian konflik, termasuk saya sebenarnya tidak begitu suka dengan nomenklatur penyelesaian konflik karena konflik itu sometimes somehow memang tidak harus diselesaikan atau tidak perlu diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. The most important thing is, atau the more important is, how we manage the conflict. Gimana caranya kita memanage konflik ini supaya sedikit kerusakan yang didapatkan tapi membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Contohnya konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Walaupun sangat disayangkan konflik itu harus berujung pada open war, tapi ya sudahlah, perangnya sudah terjadi toh, korban sudah berjatuhan. Tapi mari kita bersama-sama memanage konflik itu supaya apa namanya tidak gagal lagi konfliknya di manage. Jadi bagi orang-orang yang mempercayai manajemen konflik, perang terbuka itu terjadi akibat kegagalan memanage konflik. Ya, jadi yang penting sebenarnya adalah bagaimana manajemen konflik supaya ini tadi to channel that energy constructively. Okay? While conflict is problematic, but could also lead to constructive behaviors. Ini saya bilang tadi, inner dialogue and outer dialogue. The destructive behavior hurt and harm. Constructive behavior sifatnya membangun, build. Jadi bagi orang yang studi konflik ya, terutama orang-orang keamanan yang mengkaji konflik, tidak begitu apa namanya, tidak begitu peduli dengan, bukan tidak begitu peduli juga ya, peduli sih pasti. Kita lebih apa namanya setuju dengan pendapat konflik itu adalah hal yang pasti terjadi. Namanya kita manusia dengan sifat dan kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda, begitupun dengan negara dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, akan mustahil sekali untuk benar-benar meniadakan konflik. Ya, jadi bagaimana caranya? Kita harus bersiap ketika menghadapi konflik sehingga kita bisa meminimalisir atau memanage atau to channel energi yang destruktif tadi yang dimiliki konflik supaya kita bisa membangun. Ya. Itu saja untuk perkenalan perkuliahan kita minggu pertama ini. Tidak usah banyak-banyak, namanya juga masih baru ya. Jadi hanya perkenalan singkat saja. Jadi setelah ini saya harapkan Anda sudah mengerti apa itu konflik, apa itu dispute, apa itu dilema, dan manfaat, bukan manfaat ya. Sisi positif lah, sisi positif dari konflik. Saya nggak bisa bilang, saya nggak mau bilang, itu saya dijudge bahwa konflik itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, ini saya kasih contoh deh, kebetulan sedang viral ya. Unila hari ini sedang viral, kita sedang mengalami masalah. Saya bilangnya masalah dan saya nggak mau menyebut uh, musibah karena malingnya kita yang terkena musibah bukan dia ya.
bukan si tersangka. Yang terkena musibah adalah seluruh sivitas akademika Unila. Eh, tapi sudahlah, ya kan, konflik apa permasalahannya sudah terjadi, ya. Eh, yang penting sekarang adalah konstruktif behaviornya, perilaku atau eh, apa namanya langkah-langkah untuk membangunnya ini. Dibandingkan kita berpikiran destruktif, lebih baik kita berpikiran konstruktifnya tadi. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan ke depan. Apa yang bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika untuk menyelamatkan Unila. Nah, itu yang lebih penting, ya toh? Itu contohnya. Contoh nyata yang sedang viral ya. Oke. eh Minggu pertama udah ada tugas. Ya, gimana ya? Ada sudah semester berapa jadi ya, tapi tugasnya sederhana saja kok. Tugasnya adalah carilah salah satu bentuk sederhana dan nyata dispute atau konflik di sekitar Anda, sertakan foto dan caption ya. Foto misalnya Anda melihat oh ini lagi dispute, Mbak. Oh ini lagi konflik, Mbak. Atau dilema, Mbak. Lalu captionnya kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Ini ketahuan nih nanti siapa yang nggak nonton video ini karena saya nggak akan sepik-sepik di grup tentang tugas ini. Jadi kalau nggak nonton video ini sampai akhir ya, berarti Anda nggak akan tahu tugasnya. Oke, deadline-nya besok jam 1 siang. Oke, dikirim ke grup WA aja. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan diskusi bareng. Apakah kita akan rekaman seperti ini lagi atau kita mungkin kelas daring saja. Ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Tergantung dengan ketersediaan teman-teman juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.